Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik kepadamu Tuhan. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengalir di tempat ini, mengalir dimanapun kami berada Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau menang seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Biar lagu ini menjadi doa kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekarang coba Tuhan bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dimanapun kami berada, Engkau hadir hati, menyembuhkan hati kami
puji-pujian dan penyembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ada sukacita hari ini, amin. Boleh tos tangan kirinya katakan, Allah sanggup. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dengan iman kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Mari kita angkat tangan kita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan dulu, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sorakan haleluya. Kita percaya kalau sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan Yesus. Amin. Bukan dengan kuat, bukan gagah kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Mari kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita fokus pada Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan untuk menjadi tanah yang subur, yang bertumbuh berbuah lebat Tuhan, akan pengetahuan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Kau pakai hamba-Mu Bapak Dr. Billy Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang mau Engkau sampaikan itu adalah isi hati-Mu untuk satu persatu dari kami Tuhan. Biar itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami siap Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami datang kepada-Mu. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Jangan cepat kuatku, bangkit berdiri, sama-sama katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu. nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami boleh berada di tempat ini. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom semua. Puji Tuhan. Wah, pemain musik sekarang komplit ya. Puji Tuhan. Senang melihatnya. Ya. Slide-nya tolong. Apa kabar semua? Luar biasa. Yesus luar biasa ya. Haleluya. Belum bisa muncul? Nggak apa-apa ya, saya cerita. Cukup lama saya nggak kesini ya. Kalau menurut catatan saya sih 4 bulan. 4 bulan. Karena itu banyak ceritanya yang mau saya ceritakan. Ada beberapa pelayanan yang kami lakukan bersama dengan tim SKA. Nah ini bersama tim SKA. Yaitu yang pertama, kami ke Sukabumi. Sukabumi tempat kelahiran saya. Kami 9 orang ya, 9 orang ke sana. Dan kami melayani di GBI Pejagalan, GBI Pejagalan 23. Jadi memang gerejanya dekat Jagal. Maka sebutnya GBI Pejagalan. Bersyukur ada di sana. Dan sebagai bonusnya, karena itu tempat kelahiran saya, banyak sekali kuliner yang kita kunjungi.
Nah, makanan-makanan legendaris semua. Jadi, dan juga kami pergi ke wisata ke 2 tempat, ke Selabintana dan Jembatan Gantung Situ Gunung. Selabintana itu tempat wisata yang sudah zaman kolonial. Tahun 900-an tahun ya ada di sana. Tapi masih terpelihara, masih bagus. Saudara bisa lihat masih rapi, rumputnya masih rapi. Dan juga ke Jembatan Gantung. Itu menurut catatan Jembatan Gantungnya itu terpanjang di Asia Tenggara. Panjangnya 243 meter. Lebarnya sedikit 1,2 meter, di ketinggian 107 meter. Yang ngeri juga sih. 243, takutnya putus. Makanya kita harus pakai pengaman, ikat pinggang. Nanti kalau misalkan itunya roboh, katanya kita bisa cantolkan. Buru-buru keburu ya. Ya, tapi puji Tuhan semuanya berjalan lancar ya. Nah, setelah itu, setelah dari Sukabumi, kami dikasih kesempatan juga untuk ke Bali. Nah, ini rombongan 10 orang. Itu rombongannya keren-keren ya. Nah, di Bali kami melayani puji Tuhan ke 4 gereja. GBI Gihon, Tabanan, GSCA Bethlehem Kuta, GBI Sukacita, Kabupaten Perahu, dan GBI Grace Kuta. Nah, ini 3 gereja yang atas ini, GBI Gihon, GSCA, itu belum pernah ada yang datang sekalipun. Satu pun belum pernah datang. Mereka senang sekali ketika kami datang. Ya, bersyukur bisa menjadi berkat di sana selama beberapa hari ya. Berapa hari ya? Seminggu. Habis seminggu ke sana. Nah, biasa ada bonusnya, kuliner. Ada makan duriannya enak banget. Lalu kami wisata juga, memang Bali kan tempat wisata ya. Itu ibu-ibunya nggak mau kalah. Pakai seragam katanya. Ya, puji Tuhan. Ya, itulah sekilas mengenai perayaan kami, dan doakan kami akan ke Jawa Tengah. Nanti tanggal 18 sampai 21 Desember kami akan mengunjungi Pesat. Pesat itu adalah pusat pelayanan Kristiani interdenominasi. Mereka terpanggil melayani desa-desa dan daerah terpencil untuk menjangkau anak-anak yang miskin dan terabaikan. Kami akan mengunjungi Pesat sana, lalu ke GPIAI desa, semuanya di desa GBI, GJKI. Dan yang bersyukurnya kami bisa merayakan Natal bersama-sama dengan mereka di desa, 2 tempat, di GIA Kaliputi dan di GPAI Evata Boyolali. Mereka bersukacita bisa Natal bersama, dan kami juga bersukacita bisa Natal di desa. Ya, selama dua gereja kami kunjungi. Doakan untuk pelayanan ini dan supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana. Nah, hari ini saya kasih tema bebas dari sahabat dunia. Kita baca ayatnya, Yakobus 4 ayat 4, dikatakan situ. Saya ambil dari terjemahan baru dari edisi kedua. Saya anjurkan semua coba mulai dengan terjemahan baru edisi 2, karena ada beberapa hal yang lebih jelas dibandingkan dengan yang edisi 1 ya. Edisi 2 memang belum ada versi elektroniknya. Jadi masih Alkitab. Ya, saya coba untuk ambil dari edisi kedua. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, di situ dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ya. Nah, kitab Yakobus ini ditujukan pada orang Kristen, bukan kepada orang yang non-Kristen. Gak ada kalimat yang untuk orang non-Kristen ya, semua untuk orang Kristen. Jadi ini berlaku, firman Tuhan ini berlaku untuk saudara, berlaku untuk saya, berlaku untuk yang di sini, berlaku untuk yang di rumah, di mana-mana. Jadi ini berlaku untuk kita semua. Dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia. Ini emang keras. Dan Rasul Paulus sangat prihatin melihat orang-orang yang tidak setia ini. Sehingga dia memberikan istilah bukan tidak setia, tapi sangat keras dengan kata, hai kamu yang, tolong diklik ya, bantu. Nah, di situ ditulis pezina. Jadi kalau versi bahasa Inggrisnya itu semua pakai kata itu. Kalau saya ambil dari King James Version, adulterers. Semua, bahasa Jerman pun sama. Bukan tidak setia tapi pezina. Ya, dan ini keras sekali. Karena dia melihat prihatin sekali. Ya, bahkan dikatakan, hai kamu pezina, berselingkuh. Itu menjadi kita musuh Allah. Ya. Jadi Tuhan menyebut kita musuh Allah
ketika kita tidak setia. Dan dimulai dari hati. Jadi begini, ketika kita ingin menjadi sahabat dunia saja, itu sudah disebut pezina. Apalagi kalau kita sudah menjadi sahabat dunia. Ya. Jadi ingin atau jadi sahabat dunia itu sudah menjadi musuh Allah. Ya. Yakobus mengatakan perzinahan itu mulai dari hati ya. Jadi pikiran mengasihi seseorang itu dari hati kita. Nah, apa yang dikatakan Yakobus sebenarnya sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus ya, Matius 5 ayat 27-28. Di situ dikatakan, "Hai kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Itu sama Yesus pun berkata seperti itu ya. Jadi apa yang dipikirkan melihat seorang wanita sudah menginginkan itu sudah berzina. Baru memandang saja ya. Mungkin kita berpikir, Yesus ini membesar-besarkan. Tapi saudara pikirkan ya apa yang saya katakan. Ketika seorang laki-laki, seorang suami memikirkan seorang wanita lain terus menerus, tiap hari, tiap saat. Nah, apakah itu disebut pria atau suami yang setia? Sudah enggak ya. Karena pikiran itu wanita lain. Dan gak heran Yesus berkata demikian. Ketika kita memandang seseorang lalu kita menginginkannya, itu sudah tidak setia dan sudah disebut berzina ya. Jadi hati-hati dengan hal ini. Dan banyak orang yang melakukan hal ini, tapi mereka masih tetap dalam gereja, masih tetap melayani pekerjaan Tuhan, bahkan di posisi-posisi tertentu, posisi yang tinggi ya, masih melayani. Tapi pikirannya itu sudah tidak setia kepada Tuhan. Dan ini berbahaya sekali. Dan ini merupakan kebohongan, penipuan yang sangat besar. Dan ini berbahaya ya bagi jemaat-jemaat yang lain. Apalagi kalau sudah menjadi pelayan Tuhan yang posisinya tinggi, itu sangat menakutkan ya. Kita harus hati-hati. Nah, setiap kali Alkitab berbicara mengenai pezina, itu berlaku untuk orang Kristen seperti saya tadi katakan ya. Jadi berlaku seperti diumpamakan seperti suami dan istri. Dan memang Alkitab selalu berbicara antara Allah dan gereja itu antara suami dan istri. Jadi hubungan suami istri itu antara Allah dan gereja. Oleh sebab itu ketidaksetiaan, pemberontakan itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jangan sampai kita memberontak, jangan sampai kita tidak setia. Ya, sekalipun sudah membuat ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah janji, tapi tetap saja akhirnya menyeleweng ya. Karena itu kita harus hati-hati. Jadi hati-hati, jangan sampai kita bersahabat dengan dunia ya. Yakobus sekali lagi menegaskan, saya sampaikan sini, persahabatan dengan dunia menjadikan kita apa? Musuh Allah. Artinya apa nih? Kita kan sudah diperdamaikan dengan Allah, kenapa jadi musuh Allah? Kita kan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenapa menjadi musuh Allah? Apakah menjadi musuh Allah itu tidak diselamatkan? Kebanyakan orang-orang Kristen yang mengertinya salah. Dia berkata, yang penting kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah itu ya udah. Padahal kita pun harus mengerjakan keselamatan kita. Itu sudah jelas. Jadi jangan sampai kita sudah terima Yesus, kita hidup seenaknya, ya. Dan jangan sampai kita berkata, ya sekali selamat ya tetap selamat. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Ya, kalau firman Tuhan pun berkata seperti itu. Kalau kita baca Roma 8 ayat 6-7, sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi jelas sekali di situ dikatakan keinginan daging adalah maut. Jadi ketika kita melakukan keinginan daging, itu sudah pasti kita masuk ke dalam kerajaan maut ya. Nah, keinginan daging itu apa? Kalau kita baca di Galatia 5:19-21, keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percederaan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora. Nah, mungkin saudara pikir, aku gak ngelakukan semua itu, aman, gak masuk ke dagingan. Padahal ada kalimat berikutnya dikatakan, dan sebagainya.
Masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita lakukan, itu adalah keinginan daging. Dan keinginan daging itu musuh Allah. Karena di hadap kalimat berikutnya berkata, terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita enggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan maut. Ya. Jadi keinginan daging adalah maut. Hati-hati ya, jangan sampai kita melakukan hal itu. Nah, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan memuaskan keinginan daging sama juga dengan musuh Allah. Dan inilah konsekuensinya ketika kita melakukan keinginan daging, maka yang kita tuai adalah maut. Jadi jangan berpikir bahwa kita dapat melakukan apa saja setelah menjadi Kristen. Enggak. Kita harus berjalan sesuai dengan jalurnya Kristus. Ya, Yesus sudah mahal membayar kita dengan darahnya. Karena itu kita harus jaga keselamatan itu. Memang keselamatan anugerah yang besar dari Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, anugerah Allah itu bisa lenyap. Ya, bukan Tuhan yang mengambil, tapi kita sendiri yang membatalkannya. Karena itu kita harus hati-hati ya. Jadi pilihan ada di tangan Tuhan. Mau maut, mau hidup kekal. Ya, mau maut atau mau hidup kekal. Gambarnya memang nggak terlalu cocok ketawa itu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi pilihan di tangan kita. Kalau kita mau hidup maut, mau mendapat maut, itu gampang. Hidup aja seenak diri kita. Foya-foya, pesta pora, mabuk-mabukan, ikuti arus dunia terus, tanpa takut Tuhan, pasti kita akan menuai maut. Tapi kalau mau hidup kekal, ini nggak mudah. Ini sangat sukar. Ya, kita harus melakukan sesuai dengan jalurnya Tuhan. Semua pasti mau hidup kekal. Tapi kalau saya perhatikan, kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi kalau saya perhatikan ada banyak orang yang mengatakan mau masuk surga, tapi kelakuannya nggak menuju ke sana. Kelakuannya menuju ke neraka. Karena itu kita harus hati-hati. Saya percaya di sini enggak ya. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di jalur Tuhan. Dan kita harus benar-benar dibelenggu, bukan oleh dosa, dibelenggu oleh Tuhan. Ada istilah hamba Tuhan berkata, dipenjara oleh Tuhan. Itu ekstrim sekali, dipenjara oleh Tuhan. Dan kita harus benar-benar dibelenggu oleh Tuhan. Sehingga kita nggak bisa kemana-mana, tapi yang kita lihat adalah jalurnya Kristus. Dan menuju kepada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu kan goal kita. Ngapain kita capek-capek jadi Kristen tapi pada akhirnya kita mendapat maut? Ya mendingan dari sekarang aja nggak usah. Ya, kalau kita mau mendapat kehidupan kekal bersama dengan Kristus, ikuti jalurnya Tuhan. Pasti akan menuju kepada kekekalan yang aman, ya, yang bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, untuk kita menuju kepada jalurnya, menuju kepada hidup kekal, nggak ada cara lain. Hanya ada satu cara, yaitu kita harus hidup intim bersama dengan Tuhan. Hidup intim artinya apa? Hidup bergaul dengan Tuhan, semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Sehingga lama-lama kita akan serupa seperti Tuhan. Ya. Biarkan Roh Kudus yang membimbing kita, supaya kita berjalan di jalurnya Tuhan, supaya kita nggak menyeleweng. Ya. Jangan kita mengevaluasi setahun sekali. Kita harus mengevaluasi setiap hari. Ketika kita mau tidur, kita berbicara sama Tuhan, kita tanya apa yang salah pada diri kita. Itu yang kita perbaiki. Tapi kalau misalkan setahun sekali, akhir tahun itu sudah jauh sekali dan sulit sekali untuk diperbaiki. Tapi kalau sehari demi sehari, mungkin kita salah mengucapkan, mungkin kita salah bertindak, nah itu masih bisa diperbaiki ya. Jadi kita harus benar-benar fokus hidup kita bukan lagi kepada yang lain, tapi kepada Tuhan. Fokus kita itu kepada kekekalan ya. Dan ini yang harus kita kejar ya. Dan kita harus mematikan ambisi-ambisi duniawi, keinginan-keinginan duniawi ya, yang bisa membawa kita kepada maut. Ya. Hati-hati dengan seperti itu. Dan supaya kita ini benar-benar hidup kudus. Orang bilang nggak bisa hidup kudus. Bisa saudara. Bersama dengan Tuhan kita bisa hidup kudus bersama dengan Tuhan ya. Dan kita harus hidup benar-benar tak bercacat, tak bercela. Ini penting saudara. Karena kekudusan itu sangat penting sekali. Kekudusan gak bisa main-main ya. Kekudusan itu mutlak. Kita harus menghadapi semua ini dengan kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Ini ayatnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah. Hati-hati ya, kita harus kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan tidak datang begitu saja. Ya.
kalau datang begitu saja enak sekali ya. Tuhan, aku pengen kudus, langsung kita jadi orang kudus. Nggak bisa ya, tapi kita harus kejar ya. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Jadi kita segala pikiran-pikiran, sikap-sikap tidak kudus, semuanya dianggap musuh Allah. Kita harus menganggap seperti itu. Kalau enggak, kita nggak bisa hidup bersama dengan Tuhan ya. Karena begini, jelas sekali bahwa kenajisan dan kesucian itu nggak bisa bersama-sama. Jadi harus kita benar-benar kudus dan kita benar-benar suci. Jangan sampai kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hati-hati ya. Kita harus hari-hari ini mencapai puncak kekudusan. Bukan meributkan lagi soal jemaat yang banyak, ya, ngegosip sana sini. Tadi saya cita-cita dengan Pak Gembala. Pak Gembala nggak lagi ikut persekutuan hamba Tuhan karena pembicaraannya sudah tidak lagi menyehatkan. Ya, kita pun kalau kumpul-kumpul jangan sampai kita bicara yang tidak menyehatkan rohani kita. Ya, jadi kita justru harus saling menguatkan satu sama lain. Semua harus mencapai puncak kekudusan. Jadi bukan lagi waktunya kita bicara soal berapa jemaat kamu, gedung gereja kamu seberapa besar, posisi kamu di gereja apa, posisi kamu di perusahaan apa. Ya nggak lagi bicara seperti itu, tapi kita bicara soal bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai kekudusan, puncak kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Dan ini poin yang penting, dan ini mutlak harus kita miliki. Ada banyak orang, enggak lah, nggak usah jadi yang biasa-biasa aja. Enggak, kita harus kejar, harus kita membiasakan diri untuk supaya kita hidup kudus. Dengan pertolongan Roh Kudus pasti bisa. Ya. Dan kalau kita sudah mencapai puncak kekudusan, kita bisa memikat hati Tuhan. Saudara bayangkan kalau seorang anak sudah memikat hati mamanya atau ibunya atau omanya, itu pasti Abigail meminta apa dikasih. Sama seperti kita, ya benar nggak Andy? Oh dia nggak dengar ya. Nggak konsentrasi dia nggak apa. Ya jadi kalau seorang anak bisa memikat hati orang tuanya, anak itu pasti dikasih apapun juga. Ya kan? Kalau kita sudah bisa memikat hati Tuhan, wah ini beda nih orang ini. Jadi Tuhan pasti bisa buat apapun juga untuk kita. Mau saudara? Pikat hati Tuhan. Dengan apa? Dengan kekudusan. Ya. Jangan hidup sembrono, jangan hidup seenaknya sendiri. Kita berjalan sesuai dengan jalurnya Tuhan. Dan itu memang nggak mudah. Itu sangat sulit, tapi pasti bisa dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Karena itu saudara kasih, jangan sampai kita ini menjadi musuhnya Tuhan. Gak enak. Tuhan itu adalah segala-galanya. Tuhan itu yang punya semuanya. Gak ada lagi yang punya dunia ini seperti Tuhan. Jadi Tuhan itu bagi saya dan bagi istri saya adalah segala-galanya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Nggak ada tawar-menawar lagi. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal itu, maka Tuhan akan melakukan apapun juga bagi kita. Saudara mau lakukan bagian kita, nanti Tuhan melakukan bagian Tuhan. Sudah pasti ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi musuhnya Tuhan, tapi kita justru harus menjadi sahabat Tuhan. Amin. Nah, jadi tadi mengenai orang yang tidak setia adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan ya. Atau dikatakan adulter, pezina. Hati-hati jangan sampai kita disebut seperti itu. Sekarang kita akan masuk dengan persahabatan dunia. Ya. Ini merupakan tadi sudah saya katakan ketidaksetiaan kepada Allah dan janji komitmen kita kepadanya. Nah istilah dunia ini bisa juga dunia yang sedang kita ada saat ini, yang sedang kita injak. Tapi bisa juga istilah dunia ini adalah kehidupan manusia yang berdosa. Duniawi, orang berdosa ya. Dan ini sedang dipromosikan oleh iblis besar-besaran. Hati-hati ya. Jangan kita terlena, jangan kita santai-santai saja menjadi anak Tuhan. Tuhan pasti tolong. Enggak. Kalau kita lengah sedikit saja, kita akan masuk ke perangkapnya dan kita akan diterkam. Jelas kan, zaman dulu pun, dari dulu pun sudah berkata, iblis itu adalah singa yang sedang keliling mengaum-ngaum. Ada orang berkata, tapi singanya udah ompong. Enggak. Firman Tuhan enggak bilang seperti itu. Singanya mengaum-ngaum, hati-hati. Begitu kita lengah, kita akan diterkam dan kita akan mati. Ya.
Nah, saudara, kalau kita perhatikan, ilmu kesehatan itu kan baik untuk membantu orang yang sakit, untuk menyembuhkan yang sakit, ya, untuk menyehatkan tubuh kita, ya. Tetapi akhirnya dipakai oleh iblis untuk pembunuhan bayi-bayi yang belum lahir atau aborsi ilegal, dan ini menyedihkan sekali. Padahal yang melakukannya adalah tenaga medis yang sudah sekolah untuk membantu orang-orang. Tenaga medis kan untuk menyehatkan, bukan untuk mematikan. Ya, karena itu di Indonesia kan nggak menganut euthanasia, ya. Jadi orang yang sudah pengen mati disuntik mati nggak ada di Indonesia. Di negara lain ada, di Eropa di mana ada. Tapi di Indonesia nggak. Soalnya prinsipnya seorang dokter itu, seorang tenaga medis itu bukan untuk membunuh, tapi untuk menyehatkan seseorang. Bagaimana caranya pun juga, ya. Pakai alat nggak pakai alat, ya harus tetap ditolong. Jadi iblis memakai ilmu kesehatan itu untuk membunuh bayi-bayi aborsi yang ilegal, ya. Nah, pertanian juga kan bagus sebenarnya, ya, untuk pangan, untuk makan dan sebagainya. Tapi akhirnya bisa menghasilkan obat bius, alkohol yang bisa membawa orang menjadi orang-orang yang tidak benar. Itu pertanian, hati-hati, ya. Dan juga pendidikan. Itu mempromosikan filsafat humanistik yang menyesatkan. Hati-hati, ya, jangan sampai kita memacu potensi diri kita tanpa melibatkan Tuhan. Aku bisa. Sering kan kita dengar. Tapi kita sebagai anak Tuhan, aku bisa bersama dengan Yesus. Jangan aku bisa, memang kita harus menggali potensi kita. Tapi kita harus menggali potensi kita jangan seperti orang dunia. Kita harus menggali potensi kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu hasilnya akan dahsyat dan luar biasa. Ya. Apalagi iblis memakai media hiburan. Wah, itu luar biasa menakutkan, ya, media hiburan. Untuk membinasakan standar rohani. Dan ini berbahaya, kita harus hati-hati, anak-anak pun harus hati-hati. Jangan sampai tersesat. Ya, anak-anak sekarang kan, anak kecil pun sudah mahir sekali dengan gadget. Jangan sampai orang-orang tua harus mengontrolnya supaya tidak kebablasan. Ya, memang kita harus melatih supaya nggak gaptek, nggak masalah itu, ya. Karena dunia sudah ke arah situ. Tapi jangan sampai kebablasan. Ya, ada waktunya untuk main gadget, ada waktunya untuk berdoa, ada waktunya untuk baca Alkitab. Ada pembagian waktu-waktunya, ya. Dan orang tua pasti bisa mengatur semuanya itu. Bukan anak yang ngatur orang tua, tapi orang tua yang mengatur anak waktunya. Dan ini harus tegas, orang tua harus tegas. Karena anak sekarang ini mahir sekali, ya. Gadget itu udah seperti beda dengan zaman kita. Mereka belum lahir udah ada gadget. Kalau kita lahir dulu baru ada gadget, kan. Jadi beda. Dunianya sudah beda, ya, jadinya. Jadi memang nggak boleh dibiarkan anak itu nggak boleh main sama sekali, enggak. Tapi harus ada batas waktunya. Karena ini bahaya sekali, ya. Media hiburan bisa buka apapun juga. Ya. Ada anak-anak sekarang pintar. Orang tuanya sedikit tegas, dia bilang, di Google bilang nggak begitu loh. Nah, jadi gurunya Google. Di Google nggak seperti gitu, nggak boleh seperti gini, ya. Jadi segala sesuatu nanya Google. Kadang-kadang orang kan suka nanya saya, ini gimana sakit ini kasih apa? Dulu awal-awal saya gesit sekali, kasih jawaban ini. Lama-lama saya pikir orang ini kok sering ngebantah, ya. Lalu akhirnya saya bilang begini aja, kalau sakit ini kasih apa, ya? Lihat Google aja dah. Capek juga, ya. Sekarang sedikit-sedikit di Google kan mau cari apapun ada, ya. Tapi hati-hati, tidak semua ilmu kesehatan yang ditulis di situ benar. Kita harus arahnya ke jurnal, bukan ke berita-berita yang biasa-biasa saja. Itu permukaan sekali. Ya, tapi kalau jurnal yang bisa dipertanggungjawab, itu semua ada bukti-buktinya. Dan itu aman. Saudara masih ingat ketika zaman COVID, wah, tiba-tiba semua orang jadi profesor. Profesor Google. Semua jadi pintar semua gitu kan, ya. Maka kadang-kadang waktu zaman COVID, saya bilang, ya udahlah, daripada berdebat kusir, mendingan diam aja dah. Ya. Biasanya kan mereka cuma tahu permukaan saja, nggak tahu sampai ke dalamnya. Kalau kita ini kan dokter ini dididik sampai ke dalamnya. Kita kasih obat, kalau orang awam kan pusing,
kasih Panadol, selesai. Dia nggak mau tahu bagaimana cara kerjanya. Tapi kalau kita dulu kan belajar bagaimana cara kerjanya, kenapa pusing itu bisa hilang. Kalau orang awam kan ngapain belajar gitu. Yang penting gua pusing, kasih makan Panadol, sembuh. Udah. Tapi kalau kita kan nggak mendetail belajar mekanismenya gimana, kerjanya gimana, sehingga akhirnya bisa menyembuhkan orang sakit gigi lah, sakit ini, sakit itu. Kenapa dikasih obat bisa ke jantung, kenapa kasih obat bisa ke ginjal. Ya, dan ini semua ada ilmunya. Ya, karena itu hati-hati ya. Jadi media hiburan itu harus dibatasi. Ya, kita harus sadar bahwa di balik semua itu ada roh, ya, yang menguasainya. Memang ada yang biasa-biasa saja, tapi ada yang hebat sekali sehingga orang bisa terbuai dan akhirnya tersesat, terbawa arus. Dan ini kita harus hati-hati. Ya, jadi dunia itu mencakup semua hal yang negatif. Agama pun juga dibuat. Hati-hati dengan agama yang menyesatkan. Saya nggak perlu cerita di sini, ada banyak agama-agama yang menyesatkan. Ya, Yesus gini ya. Hati-hati dan jangan sampai kita tersesat ya. Ada gereja juga yang ya begitu saja, yang penting jalan lah, tapi suam-suam kuku. Ya. Dan ini harus hati-hati. Jadi saudara, kita harus hati-hati juga dengan apa yang iblis sedang kerjakan saat hari-hari ini, dan kita harus sadar ya. Dan jelas sekali bahwa Allah tidak akan menerima persahabatan dengan dunia itu. Karena dosa dan Tuhan tidak bisa dipersatukan. Tuhan Maha Suci, dosa ya kotor, tidak bisa dipersatukan. Ya. Alkitab sendiri menegaskan bahwa seorang tidak bisa melayani dua tuan, ya kan? Kalau kita baca di Matius 6:24 dikatakan, ini tadi tentang kesehatan. Nah, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, dunia ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita ini mengabdi kepada Tuhan ya iya, kepada mamon ya iya. Enggak, kita harus pilih mengabdi kepada Tuhan sepenuh hati, segenap hati kita. Nah, orang yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus atau menjadi murid Yesus tidak bisa hidup di dalam dosa sekaligus hidup di dalam kebenaran. Nggak boleh. Hidup di dalam dosa lalu hidup di dalam kebenaran. Ini nggak mungkin bisa terjadi. Dari mulut keluar kutuk, dari mulut keluar pujian. Nggak bisa ya. Jadi tanda-tanya kalau orang-orang seperti ini kekristenannya masih belum stabil. Ya. Dan orang-orang seperti ini bisa kita sebut sebagai orang yang munafik atau pembohong. Di luar kelihatannya hebat, tapi di dalam dan bukan kelihatannya, di dalamnya kotor. Dan ini jangan sampai terjadi ya. Memang kelihatannya nggak enak ya kalau kita mendengar seperti itu. Tapi kita harus terima itu. Supaya kita pada akhirnya kita masuk ke dalam kekekalan. Semua pasti mau ke sana kan ya. Untuk apa kita capek-capek di dunia, tapi pada akhirnya kita tidak mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tapi kita mengalami kehidupan kekal di api neraka yang tidak akan habis-habisnya. Kita hidup di dunia 70 tahun, paling banyak 80 tahun. Dan kesenangannya adalah penderitaan. Dan itu memang seperti itu. Ya. Ada teman kita yang sudah 70 lebih, aduh rasanya capek ya. Dia bilang, hidup udah 70 tahun lebih ini, mendingan juga mati. tapi dia udah siap sih. Ya nggak apa-apa. Kalau kita udah siap sih nggak masalah ya. Tapi kalau belum siap itu sayang sekali ya. Jadi hati-hati ya. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus sejati, kita harus rela bayar harga. Nah, rela bayar harganya gimana? Dengan penyangkalan diri. Kita harus berani mengatakan ya kepada yang ya, dan kita harus mengatakan tidak kepada yang tidak. Ya. Sekalipun itu bertentangan dengan tabiat berdosa. Nanti saya jelaskan apa tabiat berdosa. Ya. Karena tabiat berdosa ini masih tetap tinggal dalam hidup kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu masih tetap ada. Dan itu menjadi musuh yang bisa timbul tiba-tiba. Karena itu kita harus hati-hati. Memang kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tabiat berdosa itu masih tetap tinggal
Dan kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak akan muncul. Tapi begitu kita menyeleweng sedikit, dia akan muncul. Kita sering lihat kan orang-orang Kristen, anak Tuhan yang dia menggebu-gebu. Tapi tiba-tiba kok bisa menyeleweng. Karena itu tabiat dosanya itu muncul kembali. Dan ini harus bisa dikalahkan. Saudara jangan takut, itu bisa dikalahkan. Tapi kalau dibiarkan, tabiat dosa ini dia nggak akan menjadi baik. Dia harus dilawan, dia harus benar-benar dikalahkan, bukan dengan kekuatan kita, nggak bisa dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Minta pertolongan Tuhan supaya itu bisa dimatikan. Jangan coba-coba melangkah. Ya, ketika dosa mengintai kita, mengganggu kita, pakai ilmu Yusuf, lari, tapi jangan lari di tempat atau lari mendekat. Kita harus lari menjauh. Ada banyak orang, saya lari tapi lari di tempat. Tunggu situasi, kalau aman lalu mendekat. Jangan ya. Ketika dosa mengintai kita langsung lari menjauh. Lebih baik lari ya. Dan kita pasti aman. Karena itu jangan dipelihara. Tabiat dosa itu harus dibunuh, dibasmi dengan kekuatan Roh Kudus. Caranya yaitu hidup intim bersama dengan Tuhan. Saya yakin seseorang yang hidup intim bersama dengan Tuhan, hidup benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak perlu takut dengan hal-hal dosa, ya pasti akan dikalahkan. Tapi kalau kita hidup kita seenaknya, nggak pernah saat teduh, nggak pernah berdoa, nggak pernah memuji Tuhan, ya serangan gampang sekali didatangi. Dan orang ini rawan sekali jatuh. Ya karena itu kita sering melihat bahwa ada, sekalipun hamba-hamba Tuhan, kita sering melihat bahwa banyak yang berjatuhan. Karena itu jangan sampai kita mengalami hal seperti itu, ya. Dengan kuasa Roh Kudus berperang melawan dia, kita bisa mengalahkan tabiat berdosa itu yang masih bercokol dalam diri kita, tapi dia akan mati ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, intim bersama dengan Tuhan. Setiap saat, setiap hari, pikiran perasaan Kristus ada dalam hati kita, dan berdoa setiap hari supaya kita tak bercacat, tak bercela. Karena kekudusan itu penting sekali dan harus kita kejar. Ya. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh hal-hal yang benar-benar bisa menjerumuskan kita. Ya, hati-hati. Ya. Pikiran, perasaan kita ini harus diisi oleh firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita harus baca firman Tuhan. Sebanyak-banyaknya. Kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, nggak bisa kita hidup seenaknya sendiri. Tapi kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bicara sesuai dengan firman Tuhan, dan kita tidak akan tersesat. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kemanapun juga. Ketika kita mau melayani seperti tim SKA, mau melayani, kita nggak pergi begitu saja, tapi berdoa. Dan saya bersyukur nanti suatu saat kita akan pergi bersama-sama dengan Ibu dan Bapak Gembala ke kampung halaman istri saya. Tadi udah ngomong-ngomong ya, kita mau ke Luwuk. Luwuk itu satu kota yang sangat indah. Ibu Helen pernah ya ke sana ya? Indah sekali. Nanti kita mau sama-sama melayani ke sana, yang menjadi berkat bagi jemaat yang ada di sana. Puji Tuhan ya. Kalau Tuhan masih beri kekuatan, maka kita akan ambil kesempatan itu. Waktu lagu-lagu kesempatan itu mulai hit itu, ada teman saya nggak mau nyanyi gitu. Soalnya saya nggak mau nyanyi itu. Soalnya kan ada kalimat yang mengatakan gini ya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh di sini ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nah, teman saya bilang, nggak mau aku nyanyi itu. Aku kuat terus kata. Saya bilang, loh kita harus melihat kenyataan. Pasti suatu saat kita nggak kuat lagi. Ya, selagi aku masih kuat. Tapi setelah dijelaskan, dia ngerti, oh iya. Jadi selagi masih kuat, layani Tuhan. Amin. Di mana saudara ditempatkan? Jangan ikut-ikutan yang lain ya. Kalau saudara ditempatkan di sini, saya tadi bilang, wah pemusiknya sekarang komplit luar biasa. Senang saya lihat tadinya, aduh kosong sekali. Kita juga pernah melayani di suatu desa, nggak ada
yang main musiknya. Saya bilang, Pak, kok nggak ada yang main musik? Nggak ada yang bisa, katanya cuma ada alat musik. Padahal ada drum juga di situ. Ada drum, ada keyboard. Akhirnya kita kan bawa Pak Hendro. Pak Hendro kan pemusik juga. Dia yang main. Ya lumayan lah, ada satu orang yang main. Ya. Jadi saudara yang kasih, tetap kita melayani Tuhan selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Ya. Bergaullah dengan Tuhan. Jangan sampai kita terjerumus. Itulah hari-hari ini yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat dunia ini semakin hari semakin kacau, semakin tidak menentu. Suhu politik semakin meningkat. Saya kadang-kadang sudah malas lihat TV atau lihat berita. Kita kadang-kadang dibodohin. Yang satu bilang gini, satu bilang gini, satu bilang gini. Kita kan nggak tahu. Sejauh mana kita tahu? Nggak tahu kita. Ya lebih baik udah diam aja dah. Ngapain pusingin? Nanti aja yang nyoblos ya nyoblos lah. Berdoa aja kepada Tuhan siapa yang harus dicoblos. Nanti Tuhan yang tentukan ya. Kalau mendengar ini itu kita bisa pusing sendiri ya. Yang tadinya musuh bisa teman, yang tadinya teman bisa jadi musuh. Jangan sampai suami istri yang beda pilihan jadi musuh. Banyak kan kejadian dulu ya, zaman dulu sampai bercerai loh. Hati-hati ya jangan sampai gitu. Kita enggak seperti itu. Ya, jadi intinya saya pikir rangkuman yang saya ingin sampaikan di sini, bebas dari sahabat dunia didapat dari penyangkalan diri dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi andalkan Roh Kudus, minta kekuatan kepada Roh Kudus supaya kita hidup benar-benar kudus, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ada di jalurnya Tuhan. Senang saudara. Mau apa lagi sih hidup di dunia? Karena manusia itu sudah pasti kan. Waktu kemarin saya tadi mau tunjukin yang pernah dapat nggak video TikTok yang dari mulai bayi, pernah dapat nggak? Bayi terus berkembang akhirnya sampai meninggal kan. Femi kirim ke saudara kita. Bagus sih katanya, tapi endingnya nggak enak loh. Emang endingnya seperti gitu ya, manusia itu lahir, menjadi besar, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, sakit-sakitan. Akhirnya kan meninggal. Nggak ada lagi, emang seperti gitu ya. Jadi kita harus siap semuanya itu ya. Mungkin bagi yang muda-muda, nggak enak. Ya, nggak mau, masih pengen muda terus ya. Masih pengen kuat terus. Tapi kalau sudah mencapai usia-usia seperti saya ini, ya bersyukurlah. Tuhan masih kasih kekuatan. Sekalipun bangun tidur pegal-pegal kiri kanan, nggak masalah. Kalau yang muda-muda bangun tidur seger gitu. Kalau yang udah umur-umur kayak kita bangun tidur, aduh kok pegal kiri kanan ya. salah miring sedikit ya. Jadi nggak enak gitu kan ya. Tapi bersyukur Tuhan masih kasih kekuatan, Tuhan masih kekuatan untuk olahraga, untuk melayani, untuk kemana-mana. Yang penting hidup kita harus sesuai dengan jalurnya Tuhan. Berusaha hidup kudus, kejar kekudusan. Kita harus kejar ya. Jangan kita mau bersahabat dengan dunia. Dunia memang menggiurkan, tapi itu hanya sementara. Ya, akhirnya semua pun akan meninggal. Ya, dan kita akan hidup kekal triliunan tahun, ribuan tahun, selama-lamanya. Amin. Oke. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Main di mana tuh? Oke. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
berdiri. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalamalama. Haleluya. Haleluya. Biar kami tetap setia padamu Tuhan. Kami tetap setia padamu. Haleluya. Ya lama Ya lama Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Kau yang terus berbicara kepada setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun di rumah. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami agar kami tidak bersahabat dengan dunia, tapi kami bebas dari sahabat dunia, sehingga kami boleh melihat Engkau di kekekalan sampai selama-lamanya. Dan biar kami boleh mengejar terus kekudusan, karena tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Biar Engkau memuterikannya dengan kuasa Roh Kudus sehingga bisa bertumbuh berbuah-buah dengan lebatnya. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk Gembala setempat Pak Pendeta Immanuel bersama dengan istri Dr. Helen, bersama dengan anak, mantu dan cucunya. Berkati keluarga ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, keluarga yang menjadi keluarga yang teladan bagi semua jemaat yang ada di tempat ini. Lindungi mereka, jauhkan dari segala hal yang bukan datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh pengurus tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami serahkan juga pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang melayani pekerjaan Tuhan. Berkati mereka semua dan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Apapun yang mereka alami saat ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, yang tidak punya jalan keluar apapun juga diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Rala nama syadakarala nama syikirala. Kita sembah Dia. Rala nama syadakarala nama syikirala. Tapakarala nama syadakarala. Rala nama syadakarala. Ya rala nama syadakarala nama sirala. Rala nama syadakarala nama sir. Ya rala nama syadakarala nama. Rala nama syadakarala nama sikina makarala. Ya rala nama syadakarala. Di akhir ibadah ini Bapa, sekali lagi hamba-Mu dan jemaat-Mu berdoa untuk Dr. Billy dan Ibu Femi. Bapa, aku mohonkan kekuatan, kesehatan,
kemampuan yang Tuhan berikan kepada dia, lebih lagi Tuhan, untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup hamba-hamba-Mu ini. Bapa, Engkau siapkan semua dana dan semua prasarana yang diperlukan untuk Tuhan melakukan perjalanan-perjalanan untuk penginjilan, untuk menguatkan hamba-hamba Tuhan. Berikan hikmat dan marifat daripada-Mu, karena pengurapan-Mu Tuhan turun atas hidup mereka. Berikan mereka Tuhan berkat-berkat-Mu yang Tuhan supranatural turun dalam hidup mereka, dan berikan panjang umur Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, baik jemaat-Mu di onsite maupun online Tuhan. Engkau telah melakukan banyak hal dalam hidup mereka. Doaku Bapa, biarlah semua jemaat yang Engkau percayakan untuk digembalakan di tempat ini, mereka adalah orang yang Engkau jadikan berkenan di hati-Mu. Engkau berkenan Tuhan dan senang untuk melihat jemaat-Mu di dalam segala apa yang mereka lakukan. Tuhan dimuliakan. Akhirnya Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami sekali lagi. Turunkan berkat-Mu, berkat daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kami di awan, dan kami akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.